Oke, di top tier kali ini kita akan membahas tentang artikel yang judulnya adalah Poor Gender Composition and Waste Management Cross Country Evidence. Terus disclaimer dulu bahwa di sini ini saya hanya sebagai apa ya pembicara dan nanti mungkin mainly kita akan diskusi di sini. Oke. Oke, list of content atau hal-hal yang akan dibahas di hari ini adalah yang pertama yaitu introduction, literature review, methodology, result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Oke, nah jadi artikel ini dari jurnal The British Accounting Review yang terbit di tahun 2023. Oke, masuk ke konten yang pertama yaitu introduction. Atau latar belakang dari artikel ini, yaitu yang pertama, there's an upsurge in ground level temperature atau in brief yaitu adalah global warming. Nah, jadi global warming ini based on this paper itu disebabkan oleh kegiatan landfilling dari perusahaan. Dan landfilling sendiri itu disebabkan atau sumber utamanya adalah the increase of solid waste generation. Jadi main topiknya di sini adalah the increase of solid waste generation. Nah, lalu kenapa sih kok solid waste generation ini penting di paper ini? Nah, yang pertama kita lihat dari sisi kiri dulu, yaitu adanya poor waste management. Based on Clifford in year 2021, author ini mengatakan bahwa poor waste management resulting from corporate activities is accelerating the climate change. Nah, maka dari itu, karena aktivitas aktivitas perusahaan yang eh, disebut kurang responsibel itu yang menghasilkan yang namanya poor waste management dan it affects the accelerating of climate change gitu. Nah, lalu sebagai bentuk inisiatif dari corporate activity tersebut, maka perusahaan itu melakukan beberapa inisiatif, di mana inisiatifnya mereka itu oleh sumber paper ini, Prado Lorenzo ini, mereka mengklaim bahwa such initiative depend on the corporate governance structure. Contohnya adalah board of director structure gitu. Nah, jadi poor waste management ini juga dipengaruhi oleh corporate governance structure. Nah, lalu timbul juga pertanyaan yang mendasari artikel ini. Yang pertama yaitu does gender diversity atau yang selanjutnya kita sebut sebagai BGD di artikel ini itu influence firms waste generation and recycling. Dan research question yang kedua yaitu does culture play any role in influencing this relationship? Yaitu relationship between BGD sama ini ya, firms waste generation and recycling. Nah, lalu masuk ke literatur review. Yang pertama itu tentang BGD and environmental concern. Jadi ada dua paper utama yang menjadi acuan. Yang pertama yaitu statementnya adalah bahwa female directors tend to promote renewable energy consumption for environmental protection. Dan yang kedua yaitu bahwa female directors they enhance firm reputation through their emphasis on greater stakeholder orientation, so they tend to have a greater environmental orientation. Jadi dari dua paper ini autornya membuat suatu hypothesis development bahwa female directors on the board reduce waste generation and also enhance the recycling activities. Jadi sebenarnya ini kayak ada dua panah gitu ya. The female directors on the board structure reduce waste generation, tapi di selain juga enhance recycling activities. Tapi dua-duanya sama-sama mengacu ke waste management gitu. Lalu yang selanjutnya ada lead review untuk critical mass theory. Jadi di critical mass theory ini yang pertama adalah bahwa boards are expected to experience significant change when the number of women on the board becomes larger since the woman will feel stronger and less constrained. Jadi selain dari existence dari female director di BOD, nah number itu juga berpengaruh di board structure itu sendiri.
Lalu yang kedua ada critical mass theory yang di point out oleh Christie di tahun 2011 bahwa teori ini tuh suggest that once female directors reach a certain number on the board, they become more influential. Jadi dari statement dari Christie ini bahwa jumlah female director itu sangat berpengaruh. Instead dari satu, dua, atau tiga. Nah, ketika it hits certain number itu, they become more influential rather than less number. Tuh. Terus untuk hipotesis yang kedua, mereka point out bahwa two or more female directors on the board will have a significantly negative impact on waste generation and enhance recycling activities. Gitu. Jadi yang pertama tadi adalah existence dari female director dan yang kedua ini adalah the number of female directors. Gitu. Untuk hipotesis development yang kedua. Sedangkan untuk hipotesis development yang ketiga yaitu meliputi independent or executive. Jadi posisinya female director itu sendiri. Nah, yang pertama dari literatur reviewnya yaitu bahwa the role of independent female directors on the board is critical to board efficiency. Ini apabila mereka posisinya sebagai independent female directors. Lalu untuk source yang kedua dari Atif et al. Di tahun 2021 dan di tahun 2020, they show that independent female directors have a significant impact on promoting renewable energy and sustainable investment in firms. Gitu. Jadi untuk hypothesis development-nya sendiri, statementnya adalah bahwa the presence of independent female directors rather than executive female directors, it will reduce waste generation and increase recycling. Gimana yang pertama tadi, hipotesis development pertama adalah kita bahas existence, yang kedua adalah number, dan yang ketiga ini adalah posisi mereka either as an independent director or as executive director. Gitu. Nah, untuk metodologinya sendiri, di paper ini mereka pakai OLS, dan ini adalah sampel distributionnya by country and year. In total ada 37 negara, ini from Australia sampai US. Lalu hal yang penting itu, contohnya, di sini FPRO itu menjelaskan tentang female directors proposition di sini. Proportion, dan di sini adalah jumlah waste yang dihasilkan oleh perusahaan. Gitu. Ini by country dan yang ini by year-nya. Oke, selanjutnya untuk definition atau measurement dari variabelnya bisa dilihat di sini. Dan yang paling bawah adalah variabel kontrol. Dan mainly mereka source-nya itu pakai dari Thomson Reuters di Asset4, nah ada juga dari WorldScope dan dari Hofstede ini untuk moderating analisisnya mereka. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, ya untuk empirical modelnya sendiri, based on hipotesis yang mereka buat ada 3, jadi seperti ini. Tuh. Untuk fixed effect-nya sendiri, mereka pakainya industri, year, dan country. Nah, dari result-nya di sini yang sudah saya highlight dapat dilihat di sini mereka membuat perbandingan dari full sampel, lalu ada yang without female dan with female. Nah, di sini waste generation-nya sendiri dapat dilihat kalau misalnya di perusahaan yang without female atau tanpa female director di board structure-nya, they tend to produce more waste gitu. Nah, ini mainnya lebih tinggi daripada yang di sisi kanan gitu. Nah, ini untuk waste-nya sendiri di artikel ini tuh dibagi jadi ada dua tipe. Yang H waste ini hazardous waste dan NH waste ini adalah non hazardous waste. Gitu. Nah, untuk hazardous waste-nya sendiri ini lebih tinggi ya yang untuk di firm with female, tapi untuk non hazardous waste-nya lebih tinggi di perusahaan yang without female. Gitu. Lalu ini untuk yang variable waste per asset ini, autornya, mereka create ini untuk tahu jumlah waste-nya mereka itu dibandingkan dengan size perusahaan.
gitu. That's why mereka membaginya itu dengan aset. Nah, untuk yang waste per sales ini mereka membagi berdasarkan penjualannya mereka. Dan di firm with female directors itu they tend to produce less waste. Di sini dapat dilihat yang sudah saya highlight. Oke, selanjutnya buat analisis untuk female directors and waste management. Nah, untuk female directors and waste management ini sendiri di hasil regresinya dapat dilihat di sini untuk kolom 1 dan 2 ini eh, kan tadi itu di semua hypothesis development mereka adanya female director itu kan berpengaruh untuk waste generation dan juga reduce waste generation dan enhance recycling activity. Nah, jadi itu berkebalikan ya di hasil regresinya. Dari adanya proporsi female director ini untuk waste-nya sendiri ini significantly negatif. Jadi semakin banyak proporsi female director di suatu perusahaan, so they tend to produce less waste gitu. Dan untuk recycling activity-nya, they tend to increase gitu. So that's why di sini hasilnya adalah significantly positive gitu. Lalu untuk analisis selanjutnya, untuk female critical mass, independent versus executive female directors, ini untuk hypothesis development yang kedua dan yang ketiga, yaitu jumlah female director di perusahaan dan juga posisinya mereka apakah either sebagai independen atau sebagai eksekutif. Nah, untuk proporsinya sendiri, ini mereka membuat dummy variabel di sini ada F1, F2, dan F3. F1 ini jika mereka hanya mempunyai satu female director, lalu F2 ini jika mereka mempunyai dua female director, dan untuk F3 ini apabila mereka mempunyai tiga female director atau lebih. Gitu. Nah, hasilnya untuk yang reduce waste generation, semuanya sama, significantly negatif, dan juga untuk yang recycling activities yang untuk hanya satu posisi female director itu tidak signifikan di sini, tapi signifikan untuk yang jumlahnya dua atau lebih, yaitu di sini 2 dan 3. Nah, ini posisinya di sini adalah significantly positive gitu. Lalu untuk posisinya mereka sendiri sebagai independent atau executive director itu dapat dilihat di sini. FNet ini adalah apabila mereka itu independen dan FID ini apabila mereka eksekutif itu. Dan kalau misalnya posisinya female director ini adalah independen, hasilnya they tend to produce less waste. That's why di sini hasilnya adalah significantly negatif. Dan juga untuk recyclingnya sama ya, ini naik. They tend to increase the recycling activities. Sedangkan untuk yang posisinya eksekutif di sini hasilnya tidak signifikan gitu. Nah, untuk robustness analisisnya sendiri, mereka menggunakan panel dan membuat beberapa variabel baru. Dan dari ada 6 panel di sini, semuanya menunjukkan hasil yang sama, hasil yang konsisten, yaitu untuk waste-nya sendiri significantly negatif, dan untuk increase the recycling activity itu significantly positive. Seperti itu. Ini ya, ini untuk recycling waste-nya significantly positif, dan yang lain ini sama, significantly negatif. Gitu. Oke, selanjutnya untuk mitigating the endogeneity case di sini, autornya itu mereka membuat 4 identification strategies. Nah, di sini mereka pakai banyak sekali tes ya. Yang pertama mereka pakai TSM, lalu mereka juga pakai Heckman Selection Model,
Lalu mereka pakai 2SLS dan DID untuk alleviate indigeneity concern. Dan resultnya di hasilnya ini semuanya sama, menunjukkan hasil yang konsisten bahwa female directors itu they tend to reduce waste generation, but they also increase the waste recycling activities. Gitu. Lalu setelah mereka melakukan endogeneity test, mereka juga melakukan beberapa addition analysis. Mereka melakukan 3 addition analysis di sini autornya. Yang pertama itu terkait national culture, lalu firm performance, dan juga sustainable compensation. Untuk yang pertama, ketika mereka melakukan national culture itu mereka tujuannya adalah untuk menilai apakah di negara-negara yang gender equality-nya itu masih belum bagus dan either masculinity itu berpengaruh di adanya female female director tadi dalam mengelola waste management di perusahaan gitu. Nah, di sini hasilnya the relationship between BGD and waste management is moderated by the masculinity dimension of national culture. Jadi di sini accepted ya bahwa sebenarnya culture itu berpengaruh ke female director ketika mereka itu mengelola waste management. Seperti itu. Lalu analisis kedua yang mereka lakukan adalah terkait firm performance dan di sini hasilnya bahwa better firm performance itu dikarenakan adanya effective waste management activities implemented by female directors. Nah, di performance ini sendiri autornya itu menggunakan proxy Tobinsky. Seperti itu. Nah, untuk sustainable compensation di sini, autornya tuh ingin tahu apakah ketika diberikan suatu kompensasi yang terkait dengan keberlanjutan, itu akan mempengaruhi kinerjanya female director dalam menangani waste management. Nah, hasilnya di sini bahwa female directors itu they likely to promote environmental friendly initiative by aligning executive compensation with sustainable business practice. Jadi, ketiga analisis ini semuanya diterima. Seperti itu. Nah, sebagai konklusi atau kesimpulan, ada 5 kesimpulan yang di-point out oleh autornya. Yang pertama, bahwa negative impact of BGD on waste generation and positive impact of waste recycling is mainly observed if there are 2 or more female directors on the board. Nah, jadi apabila ada 2 or more director on the board itu berpengaruh negatif untuk waste generation di mana they will produce less waste dan juga mereka akan berpengaruh positif terhadap aktivitas waste recycling. Seperti itu. Jadi number of female directors on board berpengaruh. Itu konklusi pertama. Untuk konklusi kedua yaitu bahwa the relationship between BGD and waste generation or waste recycling is mainly by independent female directors rather than executive directors. Jadi selain number tadi, posisinya mereka atau statusnya mereka sebagai either independent director atau executive director itu berpengaruh juga di perusahaan. Seperti itu. Dalam menangani waste management. Nah, yang ketiga ada the relationship between BGD and waste generation or waste recycling is moderated by a national culture dimension. Nah, ini tadi adalah dari additional analysisnya mereka bahwa relationship-nya itu juga dipengaruhi adanya culture di suatu negara. Karena untuk di negara yang gender equality-nya belum terlalu bagus, itu they tend to apa ya menjadikan suatu barrier gitu loh. Jadinya itu waste generation-nya itu tidak bisa sebagus di negara yang gender equality-nya sudah bagus. Seperti itu yang di point out oleh autornya. Lalu untuk conclusion yang keempat dan kelima, bahwa there is positive impact of sustainable compensation. Oh, maaf, ini harusnya contribution bukan conclusion. Nah, contribution yang pertama itu adalah there is a positive impact of sustainable compensation policies on waste management. Jadi ini untuk policy maker. Dan juga there is improvement of financial performance for firms engaged in waste management activities. Ini for the academic side. Seperti itu.
Oh, maaf, ini ternyata masih yang masuk yang conclusion. Yang contributionnya benar yang ini. Oke, contribution untuk yang policy formulation, ya tujuannya yaitu for the policy makers untuk membuat decision making ke depannya bahwa membuat rules yang terkait dengan environmental friendly initiative itu dapat dibantu dengan mereka mempromot adanya gender diversity di board structure itu. Nah, untuk di sisi akademiknya sendiri bahwa artikel ini memberikan suatu apa ya shades new light bahwa on the impact of sustainable compensation policies on the relationship between female directors and waste management, bahwa adanya sustainable compensation policies di dalam satu perusahaan itu berpengaruh baik untuk female directors dalam mengelola waste management. Seperti itu. Sekian untuk pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Hilma. Silakan Mbak Hilma. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas penjelasannya. Sekarang kita memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan dengan narasumber siang hari ini, boleh tuliskan di kolom chat Zoom atau kalau misalnya mau langsung berbicara juga bisa raise hand, kemudian open mic. Silakan. Baiklah, jika memang sudah tidak ada yang ingin didiskusikan atau tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai artikel hari ini, maka saya cukupkan untuk agenda pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan juga partisipasinya. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.